Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu dosen Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas SIP SE. Baik, perkenalkan nama saya Rahmawati Budiarsih dengan NIM 28923500149. Saya dari Prodi Manajemen. Kali ini untuk melengkapi UTS Perekonomian Manajerial, saya akan memaparkan mengenai materi yang sudah Ibu berikan yaitu ekonomi manajerial. Baik, untuk mempersingkat waktu, dimulai dengan slide pertama. Di sini ada pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Apa yang menjadi pengertian ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial adalah sebuah cabang ilmu yang berfokus kepada pengambilan sebuah putusan dalam bisnis dan menganalisa masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh seorang manajer. Jadi, sebuah ilmu ekonomi yang memfokuskan pada gimana cara mengambil kebijakan dalam sebuah perusahaan dan mengambil keputusan untuk mencapai target-target dalam sebuah perusahaan, juga menganalisa masalah-masalah ekonomi yang ada dalam perusahaan tersebut. Lalu ruang lingkupnya yaitu mencakup alokasi sumber daya manusia, kekaryawanan, lalu mengoptimalisasikan biayanya dan mengimplementasikan strategi-strategi dalam perusahaan tersebut. Jadi ekonomi manajerial adalah sebuah sistem yang harus setiap perusahaan harus dimiliki. Karena apa? Untuk mengambil keputusan, lalu untuk menganalisa biaya-biaya sehingga perusahaan bisa mencapai target yaitu adalah laba yang banyak-banyaknya. Kemudian dalam ekonomi manajerial kaitannya apa saja yang berkaitan? Yaitu kaitannya pada teori ekonomi, di mana dalam ekonomi manajerial, teori ekonomi berkaitannya yaitu dengan teori ekonomi mikro, di mana teori ekonomi mikro adalah tingkah laku ekonomi secara individual. Apa saja yang menjadi bagian dari teori ekonomi mikro? Di situ ada pemilik, ada karyawan, lalu ada supplier, lalu berkaitan dengan adanya teori ekonomi makro, di mana sebaliknya ilmu yang membahas tentang outputnya secara keseluruhannya, secara globalnya, mengenai harga, mengenai pendapatan, dan mengenai investasi secara total. Lalu kaitannya juga dengan ilmu keputusan, di mana ilmu keputusan ini sangat dibutuhkan dalam kaitannya terhadap ekonomi manajerial, yaitu sebuah perangkat pengambil keputusan untuk menemukan solusi-solusi yang optimal dan masalah-masalah keputusan manajerial. Dalam ekonomi manajerial, itu sangat penting dalam mengambil keputusan sebuah kebijakan-kebijakan dalam perusahaan itu, di mana kaitannya terhadap harga, kebijakan harga, kebijakan pendapatan, lalu kebijakan mengenai konsumen, komoditer. Ekonomi manajerial juga sangat menentukan tujuan perusahaan itu mau kemana atau memaksimalkan laba. Inilah yang menjadi patokan sebuah ilmu ekonomi manajerial harus difahami dan harus dimiliki oleh semua pebisnis. Lalu ekonomi manajerial juga berkaitan dengan semua area fungsional ilmu administrasi dalam bisnis. Area fungsional tersebut meliputi bagian akuntansi, bagian keuangan, pemasaran, manajemen, SDM, personalia, dan produksinya harus berkaitan dengan ekonomi manajerial. Berintegrasi dalam sebuah teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis dan membahas mengenai perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Jadi ketika sebuah perusahaan menginginkan target laba yang banyak, jadi dalam ekonomi memanajerialnya ini semuanya harus aktif, mulai dari SDM-nya, mulai dari bagian keuangannya, mulai dari personalianya, terbentuk dalam sebuah yang berkaitan dengan ilmu ekonomi itu manage. Kemudian apa saja yang menjadi ruang lingkup ekonomi manajerial? Yang menjadi ruang lingkup dalam ekonomi manajerial di sini ada menganalisis biaya, yaitu mempelajari struktur biaya-biaya, membuat budgeting, membuat anggaran biaya-biaya, lalu mengendalikan biaya tersebut untuk meningkatkan penghematan, meningkatkan efisiensi, di mana perusahaan adalah bertujuan untuk mencapai laba. Dengan adanya ilmu ekonomi manajerial ini,
sehingga semua dapat memahami, sehingga perusahaan dapat tercapai targetnya, mencapai laba yang setinggi-tingginya. Lalu ruang lingkupnya juga dalam berkaitan dengan pengambilan keputusan, di mana membantu seorang manajer untuk membuat sebuah keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan finansialnya. Lalu ruang lingkupnya apa juga? Adalah strategi manajerial, merancang dan mengimplementasikan strategi bisnisnya yang optimal untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Jadi dalam ilmu ekonomi manajerial ini juga adalah bagian dari strategi-strategi yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Walaupun ada kendala-kendala dalam perusahaan, nah ketika sistem ekonomi manajerialnya itu baik, dilaksanakan dengan lancar, otomatis target-target sebuah perusahaan akan tercapai. Kemudian, apa saja yang menjadi tujuan ekonomi manajerial? Yaitu tujuan yang pertama adalah mengoptimalisasikan laba, di mana dapat memaksimalkan keuntungan dengan menganalisa biaya-biaya dan pendapatan secara efektif. Jadi, dengan dibentuknya ekonomi manajerial ini, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian-kerugian yang ada, serta berjalannya sebuah perusahaan tersebut, gimana caranya agar perusahaan tersebut tetap berjalan dan mencapai keuntungan dalam jangka panjang. Kemudian tujuan dari ekonomi manajerial ini adalah untuk sebagai perencanaan sebuah sebuah rencana yang strategis untuk membantu manajer untuk membantu rencana jangka panjang dan jangka yang pendek. Lalu kebutuhan-kebutuhan yang akan dituju. Secara rencana-rencana tersebut harus realistis dan harus diterima oleh semua bagian-bagian menjadi manajemen perusahaan. Kemudian tujuan ekonomi manajerial adalah untuk efisiensi operasional, di mana meningkatkan efisiensi penggunaan SDM-nya dan meminimalkan biaya serta memaksimalkan produktivitas, di mana bisa mengurangi kos-kos, bisa menghemat-hemat biaya-biaya, dan memaksimalkan produktivitas sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang bagus, kondisi perusahaan yang sehat, sehingga dapat berjalan dengan lancar perusahaannya. Lalu dalam peran ekonomi manajerial dalam organisasi yaitu berperan dalam mengambil sebuah keputusan di mana menyediakan analisis data dan semua informasi yang diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan yang tepat, kebijakan yang tepat. Dengan adanya ilmu ekonomi manajerial ini semua jadi tertata dengan baik. Lalu dapat melakukan perencanaan strategis, membantu manajer merumuskan rencana dan strategi bisnis yang efektif dan menguntungkan. Lalu juga sebagai pengendalian biaya, di mana sangat berperan dalam mengembangkan sistem pengendalian biaya-biaya yang efisien untuk meningkatkan profitabilitas dalam sebuah perusahaan. Sangat berperan ilmu ekonomi manajerial ini ya harus harus semuanya harus saling bekerja sama dalam sebuah perusahaan tersebut agar ekonomi manajerial ini dapat berjalan dengan baik. Lalu menjadi alokasi sumber daya, membantu manajer meningkatkan sumber daya secara optimal dan mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Lalu yang menjadi proses pengambilan keputusan manajerial yaitu proses-prosesnya adalah menetapkan menetapkan tujuan dan mengidentifikasi masalah perusahaan. Mengumpulkan dulu masalah-masalahnya apa sih, gitu. Dan menganalisis data-data untuk memahami masalah apa yang sedang dihadapi. Dalam proses pengambilan keputusan manajerial, itu tidak bisa semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi. Jadi kalau sebagai pengambil keputusan manajer harus berdasarkan keputusan sebuah manajemen dalam bisnis tersebut atau perusahaan tersebut. Lalu mengumpulkan informasi, manajer juga perlu mengumpulkan informasi yang sangat relevan, di mana untuk mempertimbangkan berbagai alternatif solusi-solusi yang baik. Kemudian mengevaluasi alternatif dan implementasi. Manajer juga harus mengevaluasi keuntungan-keuntungan, kerugian-kerugian yang
dalam setiap alternatif solusi yang ada dalam mengimplementasikan yang sudah menjadi keputusan dalam manajerial. Jadi ketika keputusan atau keputusan yang sudah dibuat, kebijakan yang sudah dibuat, ya harus diimplementasikan dengan baik sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik, dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Kemudian apa saja yang menjadi implementasi strategi manajerial, yaitu merencanakan, mengkoordinasi, melakukan pengawasan, dan melakukan penyesuaian, di mana dalam mengimplementasi strategi dari manajerial yaitu perencanaan, di mana menetapkan dan merancang strategi-strategi apa yang akan dilakukan dalam sebuah perusahaan dan sudah pasti harus jelas strategi tersebut dan dapat terukur oleh semua karyawan dan segenap pimpinan, manajemen, dan stakeholder. Lalu melakukan koordinasi, mengkoordinasikan berbagai fungsi dalam semua departemen perusahaan sehingga tujuan-tujuan target dalam sebuah perusahaan dapat tercapai. Lalu melakukan pengawasan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya apakah strategi dalam manajerial tersebut dapat tercapai, berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu harus diawasi. Lalu melakukan penyesuaian strategi jika diperlakukan untuk menghadapi perubahan-perubahan kondisi. Jadi ketika strategi itu sedang berjalan dan lalu menemukan kendala-kendala, ya otomatis harus disesuaikan atas strategi-strategi tersebut. Lalu di sini ada teori perusahaan, di mana perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan SDM atau pekerja untuk memproduksi barang atau jasa dan untuk diperjualbelikan kembali ke pihak customer. Tujuan dari perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan laba jangka pendek dan jangka panjang dan semua perusahaan pasti ingin menginginkan laba yang sebanyak-banyaknya dalam jangka panjang. Kemudian nilai dari perusahaan adalah untuk mencapai maksimum kekayaan. Di sini nilai perusahaan harus memiliki nilai kekayaan yang tinggi karena nilai kekayaan dari tahun sebelumnya kemudian ke tahun yang akan datang itu nilainya beda. Diharapkan keuntungannya itu bermanfaat untuk masa depan sehingga semua dapat target-targetnya dapat tercapai dengan baik. Lalu kendala-kendala perusahaan apa aja yang muncul? Biasanya kendala-kendala perusahaan yang muncul adalah dihadapi perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja dalam jangka pendek. Kemudian sifat dan fungsi laba. Sifat dan fungsi laba yaitu mengidentifikasi laba usaha, di mana mengacu kepada pendapatan perusahaan dikurangin biaya-biaya, biaya sewa, biaya gudang, tenaga, bunga, bahan, dan produksi. Di mana laba itu sangat penting dalam sebuah perusahaan. Harus ada laporan keuangannya, harus ada informasi perusahaan ini laba atau rugi. Laba adalah sebuah omset yang sebuah penjualan dikurangi dengan adanya biaya-biaya tersebut. Lalu dalam mengidentifikasi laba ekonomi, menurut ahli ekonomi, pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya implisit dan implisit yang mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya itu sendiri. Jadi sifat dari laba itu di situ ada laba yang dari usaha dan ada juga laba ekonomi. Lalu fungsi dari laba tersebut adalah tujuannya untuk apa? Ya untuk mengukur keberhasilan sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Kalau seandainya usaha atau perusahaan tersebut tidak mencapai laba atau keuntungan, ya otomatis adalah perusahaan merugi dan bangkrut. Nah, fungsi laba adalah mengukur kinerja, mengukur pengambilan keputusan. Ketika perusahaan laba menguntungkan, nah barulah pengambilan keputusan kebijakan, contohnya untuk menaikkan gaji karyawan, untuk memberikan dividen kepada owner, atau memberikan bonus-bonus kepada karyawan. Nah, di situ menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah akan diberikan dividen, diberikan bonus tahunan kepada karyawan atau tidak. Di situ mengukur dari kita melihat labanya, si perusahaan itu mencapai laba atau tidak. Baik,
Terima kasih, demikian pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih, jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.